Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Amirullah. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial dari software Blender, yaitu tutorial kamera tracking. Jadi sebenarnya sudah lama dan sudah banyak juga ya request tentang kamera tracking di Blender 2.8. Sebelumnya saya juga sering ya membuat tutorial kamera tracking di Blender, akan tetapi itu sudah lama sekali dan masih menggunakan Blender versi 2.7. Dan Blender versi 2.8 sudah keluar. Saya juga tidak terlalu mengupdate fitur dari kamera tracking lagi, dan kebetulan saya sudah tidak bergelut lagi di kamera tracking ataupun visual effects seperti itu. Tapi di sini saya akan mencoba untuk membuat kamera tracking sederhana dengan menggunakan Blender 2.8. Mungkin ini tidak se-advanced dari Gigameter, tapi ya ini mungkin bisa kalian gunakan sebagai dasar dan pengenalan. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan beralih terlebih dahulu ke template yang telah disediakan oleh pihak Blender, yaitu template VFX, karena pada defaultnya di sini kita menggunakan template general. Jadi kita akan pilih file, klik new, di sini kita pilih VFX. Di sini jadi sedikit tabs, yang ada itu hanya motion tracking, masking, compositing, dan rendering. Dan masing-masing ini ada gunanya masing-masing nantinya. Ini mulai dari proses awal sampai akhir ada di sini. Dan langsung saja di sini kita akan memasukkan video yang akan kita edit. Saya sudah mengambil salah satu footage di sini ya, yang saya rekam dengan kamera smartphone saya. Oke. Di sini saya akan mengambil bagian dari video ini yang paling baik saja. Tidak akan semuanya, jadi hanya sedikit saja untuk mempermudah proses pekerjaannya. Tapi ini hanyalah opsional ya. Kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian membutuhkan semua footage-nya untuk di kamera tracking, ya kalian harus ngambil semuanya. Di sini saya akan ambil dari frame 175 sampai frame terakhir. Nah, di sini kalau kita playback, di sini dia agak berat karena kita belum membuat cacanya. Di sini kita akan prefetching terlebih dahulu dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi proses prefetching ini untuk menyimpan semua bagian frame menjadi caca. Entahlah, saya tidak tahu detailnya, tapi hasilnya akan seperti ini dan halus untuk di playback. Oke. Sekarang kita alihkan perhatian kita kepada marker. Kita akan membuat tracker di sini. Kalian bisa menekan Ctrl lalu klik untuk memunculkan sebuah tracker. Ini disebut tracker. Jadi tracker ini cara kerjanya itu mengikuti salah satu objek di dalam video kita sampai selesai. Posisi salah satu objek di dalam video kita sampai selesai. Dan posisinya itu tidak boleh berubah dari si objeknya itu. Jadi kita akan coba di sini untuk mencobanya ya. Terlebih dahulu kita tekan Alt S. Nah, ini gunanya untuk memperlebar area jangkauan dari si objeknya. Jadi kalau si objeknya lari ke sini, dia masih akan tertangkap oleh si tracker yang paling besar ini. Tapi kalau si objek ini dia tiba-tiba berpindah ke sini, dia tidak akan berjalan ya, karena dia kehilangan objeknya. Jadi dia emang mengikuti, jadi si tracker ini mengikuti objek kita ini frame by frame. Jadi frame by frame seperti ini, sampai benar-benar itu adalah objeknya dan posisinya itu benar. Jadi frame by frame gerakannya itu akan direkam, maksudnya posisinya itu akan diikuti oleh si tracker ini. Kita lihat di sini, kita posisikan terlebih dahulu dengan benar dan pastikan si
Searchingnya ini yang paling besarnya itu juga diperhatikan ya. Lalu kita akan jalankan trackernya. Kalian bisa ke solve, maksudnya di track ya, di track, lalu pergi ke bawah. Di sini ada track ya. Nah, ini dia. Kita bisa menekan track marker. Shortcutnya itu untuk maju itu Ctrl T, dan untuk mundur Shift Ctrl T. Nah, dia mengikuti objek kita ini frame by frame seperti ini. Tekan L ya untuk mengunci gerakan posisi dari si objek atau dari trackernya itu, dan kita lihat. Nah, dia mengikuti si objeknya ini frame by frame seperti yang saya bilang tadi. Dan di frame 26 dia kehilangan objeknya. Ini bisa terjadi karena memang mungkin pergerakan dari frame by frame-nya itu terlalu cepat, pergerakan dari kameranya itu terlalu cepat, dan ini sebenarnya bukan masalah yang besar, ini wajar. Jadi kita hanya perlu untuk mengembalikan posisinya lagi seperti semula. Nah, di track yang error tadi kita tekan G, lalu geser ke posisi semula, lalu Ctrl T kembali atau track maju kembali. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh tracker yang sukses. Oke. Dan untuk menempatkan posisi tracknya itu sendiri, tipsnya itu jangan posisikan tracknya itu di tempat yang tidak jelas. Tempat yang tidak jelas warnanya dan juga teksturnya yang tidak jelas. Jadi posisi track ini tergantung dari tergantung dari bentuk dan lika-liku dari warna si video. Jadi misalnya kalau kita memilih warna yang datar ya, seperti apa ya? Misalnya seperti ini, datar sekali kan. Kalau kita track seperti ini, nah tidak akan berjalan lama. Kenapa? Karena dia akan bingung mana yang mau diambil seperti itu. Dia masih bisa berjalan karena beruntung dia tadi ada itunya, maksudnya ada searchingnya. Jadi kalau tanpa ini, kita coba di sini di permukaan yang warnanya itu solid ya, maksudnya warnanya itu tidak ada warna lain. Kita coba track. Nah, dia pergerakannya dia tidak akan jelas dan dia akan kebingungan di mana dia akan mengikuti posisi objeknya. Jadi intinya tempatkanlah trackernya itu di objek-objek yang kontras dan terlihat beda dari yang lainnya. Misalnya itu adalah sebuah titik ataupun yang mirip seperti itu. Jadi kalaupun ada error, kalian tidak perlu panik. Kalian hanya tinggal memposisikannya kembali, lalu memulai tracknya itu kembali. Nah, di sini kita memerlukan 8 buah objek kurang lebih ya, 8 buah track kurang lebih untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu solve kamera, yaitu solve camera motion. Jadi kita akan buat kurang lebih 8 track ya untuk memenuhi syaratnya.
Nah, dan juga jika posisi track kalian itu keluar dari kamera, keluar dari jangkauan kamera, kalian tidak usah panik dan jangan mengejarnya, karena itu hanya akan berbuah sakit belaka. Jadi, jika kalian menemukan objek yang kalian ikuti itu keluar dari kamera, anggap saja itu sudah selesai, karena ya emang itu udah akhirnya, kecuali jika dia kembali lagi, kalian bisa memposisikan tracknya kembali. Nah, di sini juga ada fitur di sini namanya track marker. Ini juga track marker, tapi dua-duanya sama, tapi kalau ini dia men-track sampai si posisi objeknya itu hilang, atau maksudnya tidak terjangkau oleh si trackernya. Tapi tracker yang satunya lagi, yang ini, dia itu men-track frame by frame ya. Jadi, nah seperti ini. Jadi frame by frame, tidak seperti yang tracker yang satunya lagi, yang men-tracknya itu sampai dia kehilangan posisinya. Ini berguna jika kalian ada objek yang susah untuk dilalui oleh tracker marker yang satunya lagi, yang kemungkinan hasilnya bisa jadi ngaco. Kalian bisa menggunakan tracker ini dan memposisikan objek itu, maksudnya memposisikan objek yang kalian ikuti itu secara manual. Misalnya objek kalian itu terhalang oleh daun ataupun terhalang oleh apapun itu, atau yang sulit dilakukan dengan menggunakan track marker, kalian bisa menggunakan track marker yang satunya lagi yang bergambar panah ke samping lurus ya, panah lurus. Di sini saya sudah menempatkan lebih dari 10 track, tapi yang akan dihitung itu hanyalah 10. Kenapa? Karena di sini walaupun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dihitungnya 11 karena tracker yang satu ini dia tidak aktif dari semua frame. Jadi misalnya di sini kan syaratnya itu harus ada 8 track yang aktif. Jadi maksudnya 8 track yang aktif itu track yang dari frame awal sampai frame akhir itu dia aktif. Jadi contohnya salah satu track yang ini dia tidak dihitung ke dalam 8 tadi. Kenapa? Karena di tengah-tengah dia terhenti dan non-aktif. Seperti itu. Dan juga untuk pengambilan point track ya, usahakan untuk mengambil semua untuk mengikuti semua posisi di dalam layar. Maksudnya gimana ya? Jadi usahakan untuk menempatkan point track ini secara netral ataupun seimbang. Jadi usahakan di kedua belah video ini ada tracknya. Jadi di sisi kiri dan kanan itu memiliki track, dan juga di tengah dan
Pokoknya dalam video ini usahakan ada point tracknya, karena di sini saya lihat di sini track milik saya ini terlalu kanan ya, jadi kalian harus ada yang kiri juga, Kang Baso. Jadi usahakan di kiri, kanan, tengah, dan pokoknya semua bagian video itu seimbang point tracknya, dan juga memperbanyak point tracknya. Jadi semakin banyak point track itu semakin bagus, dan error yang dihasilkan juga akan semakin sedikit. Oh ya, untuk menghapus tracker yang menurut kalian itu tidak cocok dengan kalian, kalian bisa menggunakan X untuk menghapus trackernya. Untuk seperti ini, tekan X dan delete trackernya. Lalu kalian bisa mencari lagi yang tracker-tracker yang lainnya atau posisi yang lebih baik.
Oke, di sini saya rasa sudah cukup banyak track yang sudah saya buat. Kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu yang paling tricky dan cukup tricky juga sih, yaitu solve camera motion. Oke, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu keyframe-nya itu di mana. Ya, di sini kita isikan 175 dan di sini kita isikan 251, tergantung dari start dan end dari video kalian, dari frame video kalian. Oke, lalu reference-nya ini kita ganti ke focal and optical center agar pembacaannya itu lebih akurat lagi. Jadi fitur tripod sepertinya sangat penting juga ya untuk dibahas. Jadi fitur ini bisa kamu gunakan untuk footage yang dimana kameranya itu tidak bergerak dan hanya berotasi saja. Ini memungkinkan kamu untuk membaca gerakan kamera yang memutar 360 derajat seperti gerakan tripod lah. Dimana ini tidak bisa kamu lakukan dengan solver biasa yang membutuhkan 8 point track aktif. Contohnya adalah seperti video yang saat ini kita sedang track. Ini adalah video biasa yang dimana kita membutuhkan 8 point track aktif. Jadi dengan menggunakan fitur tripod kamu bisa mengatasi footage yang kameranya itu memutar. Kenapa saya tidak menggunakan fitur tripod? Karena di dalam fitur tripod sendiri kita harus siap menyiapkan banyak track. Minimal harus ada 5-15 point track yang bergantian untuk standby di setiap frame. Jadi sama aja, cuman kasusnya beda. Lalu kita akan masuk ke yang bagian paling tricky, yaitu slope camera motion. Oke, kita klik slope camera motion dan ya, gagal. Dan kita ulangi lagi, ya berhasil. Di sini saya sudah mendapatkan error sekitar, mana tadi error? Errornya itu 0.5, 0,5, cukup sedikit ya. Jadi semakin sedikit error yang kalian dapat itu semakin bagus. Tapi semakin banyak error yang kalian dapat itu semakin jelek. Oke. Tadi ada error, kalian bisa klik lagi stop camera motionnya untuk mengatasi itu. Oke, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan skin setup untuk langsung ke itu ya, maksudnya untuk langsung menjadikan scene setup seperti ada bayangannya untuk menyatukannya kepada video, tapi kita akan lakukan dengan manual agar kalian bisa lebih mengerti tentang sistem render dan render layer di Blender. Oke, di sini kita akan membuat tab baru, general, dan kita akan pilih di sini apa ya, layout mungkin. Nah, ini yaitu layout yang template yang tadi kita lihat waktu awal-awal. Pertama-tama kita klik kamera, lalu kita tekan angka 0 untuk masuk ke dalam kamera. Lalu di sini di bagian object constraint kita tambahkan kamera solver di motion tracking ya, di bagian motion tracking kamera solver. Dan kita lihat apa yang terjadi. Gerak. Oke. Dan selanjutnya kita akan tambahkan di sini background image. Nah, beda ya. Kalau di Blender 2,7 itu background image itu ada di sebelah sini ya untuk mengaturnya. Tapi sekarang dia ada di kamera. Jadi tidak dihilangkan tapi dipindahkan. Dan jangkauannya juga cukup untuk kameranya saja. Kita di sini pilih backgroundnya itu sebagai movie ya, background shotnya itu atau sumber backgroundnya itu movie. Lalu kita akan masukkan video yang tadi atau kalian bisa pilih saja dari sini seperti ini. Dan kita lihat, oke, belum terlalu sempurna tapi saya rasa sudah cukup bagus. Kita kembali lagi ke motion tracking. Di sini kita akan tentukan
apa ya namanya ini ya, nah, kontrol space ya untuk meluaskan salah satu Windows atau salah satu bagian yang kalian mau. Misalnya di sini saya ingin meluaskan apa ini namanya, Movieclap editor seperti ini. Tekan kontrol space ya. Oke, lanjut. Di sini ya, kenapa saya kembali lagi ke motion tracking? Di sini kita akan atur posisi dari kameranya, yaitu kita akan mengatur blur. Kita akan memilih 3 buah track ya untuk dijadikan apa namanya nih, yang ini set blur. Jadi gunanya ini untuk memperbaiki angle dari kameranya aja. Jadi nanti kita lihat nih, perhatikan si kameranya. Kita akan pilih pelur ya, sesuai namanya, pelur itu lantai. Jadi kita pilih bagian tracker yang berada di lantai. Kita pilih 3 dan ingat-ingat ya, di mana posisi lantai dari video kalian. Maksudnya yang flat atau yang datar, permukaannya yang paling datar, yang berada di apa namanya, horizon 0, oke? Di sini lantai saya itu ada di mungkin bagian sini dan bagian sini. Nah, ini dia ada ketiga titik ini, dan juga pastikan 3 titik ini aktif. Oh, oke. Ini dan ini. Ada 3 buah ya. Lalu di sini kita track, maksudnya ke reconstruction, lalu set blur. Perhatikan si kameranya. Kita akan set blur. Nah, dia berubah ya angle-nya. Tidak terlalu bagus, tapi angle-nya saya suka. Oke, kita ubah saja. Kita bisa ubah lagi ya blur-nya. Kalian bisa menekan Ctrl Z ya. Kalian bisa pilih posisi mana saja yang menurut kalian nyaman ya untuk angle kameranya. Oke, di sini saya rasa saya sudah cukup senang dengan hasilnya. Kita lanjut saja ke proses selanjutnya. Di sini kita akan membuat sebuah objek baru yang bernama plane. Kita tambahkan objek baru bernama plane. Lalu kita pergi ke edit mode dan kita edit seperlunya. Di sini saya akan gunakan objek plane ini sebagai bayangan si objek 3D kita nantinya. Seperti ini. Oke, rotasi di zoom X seperti ini. Dan oke, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan buat sebuah objek mesh yang akan kita jadikan sebagai aktor utama. Kita akan pilih di sini Susan atau monyet ya. Oke, di sini kita akan letakkan di atasnya. Jadi si plane ini kita akan jadikan sebagai wadah bayangan, dan si monkey ini kita akan jadikan sebagai aktor utama. Oh ya, ngomong-ngomong, si monkey ini memiliki nama ya. Yang namanya itu tadi Susan, dan si monkey ini sudah menjadi icon Blender
karena dia sudah lama ada ya. Jadi kalau soal Blender si monkey kita tidak bisa lepaskan. Oke, jadinya adalah seperti ini. Oke, di sini kita render engine-nya kita ganti saja jadi cycles. Dan di sini kita pergi ke bawah, di film kita akan nyalakan di sini transparan. Agar objek background-nya itu yang ada di sini atau walls-nya itu transparan ya ketika di render. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan render layer ya untuk memisah-misahkan ya. Jadi di sini kita akan buat di sini collision baru. Kita beri nama saja di sini layer 2 dan ini collision yang pertama kita beri nama layer 1. Karena prinsip kerjanya itu sama seperti layer di Photoshop. Dan di sini layer 2. Oke, di sini Oke. Lalu di sini kita akan buat nama baru yaitu layer 1 misalnya seperti itu. Dan kita buat lagi di sini layer 2. Oke. Di layer 1 kita akan munculkan si Susan saja. Lalu di layer 2 kita akan munculkan si bayangannya saja. Jadi si bayangan yang ini objek plane-nya kita ganti nama menjadi bayangan, kita pindahkan ke layer 2 seperti ini. Lalu di bagian collision-nya ini, di bagian nama collision-nya ini perhatikan ya, ini di layer 1 kita akan tampilkan si monkey saja. Di layer 2 kita akan sembunyikan ini, maksudnya di layer 1, layer 2 akan kita sembunyikan. Kita klik kanan di layer 2, di collision layer 2, pergi ke view layer, lalu disable from layer. Ups, hilang. Seperti itu. Dan kita kembali ke layer 2. Di sini kita akan hilangkan si monkey. Yaitu di layer 1. Nah, seperti ini. Dan sekarang kalau kita render di layer 2, kita coba render. Oke, ini layer 1 dan ini adalah layer 2 seperti itu. Dan kita akan gunakan si layer ini sebagai bayangan ya. Kita pergi di sini ke sini di objek property. Kita di sini ada namanya itu apa ya namanya? Oh ya, di visibility. Di visibility itu ada shadow catch ya. Jadi kalau kita lihat secara itu dia akan menghilang karena dia hanya akan menampilkan bayangannya saja seperti ini. Oke, di sini tidak ada bayangan dari monyetnya karena tadi di sini kita hanya mendisable layarnya saja. Jadi objeknya dan bayangannya juga ikut hilang. Kita akan munculkan objek monyetnya ini, akan tetapi kita hanya akan ambil bayangannya saja. Di sini kita klik kanan pada layer 1, lalu di sini kita akan munculkan si monyetnya itu, akan tetapi bayangannya saja. Kita akan pilih di sini set indirect only. Lalu kita akan munculkan si monyetnya. Seperti ini dia. Oke. Sekarang jika kita render, ini akan terbagi menjadi dua, yaitu ada hasil renderan yang si monyet dan juga maksudnya Susan, dan juga hasil renderan dari objek monyetnya itu. Oke, di sini persiapannya sudah selesai. Kita akan
masuk ke tahap selanjutnya, yaitu compositing. Oke, di sini kita akan pergi ke compositing, lalu kita akan centang use node. Sudah lama sekali saya tidak menggunakan compositing, tetapi mudah-mudahan oke lah. Lalu kita shift D, kita bagi menjadi 2. Ini untuk layer 1, perhatikan di sini ini untuk layer 1 dan ini untuk layer 2. Kita akan gabungkan menggunakan alpha upper. Kita pilih di sini alpha upper. Oke, kita akan hubungkan ke image. Kita akan tambahkan juga di sini viewer. Kita akan hubungkan seperti ini. Oke. Nah, perhatikan di sini, perhatikan posisi dari itunya ya, dari node-nya atau sambungan node-nya. Di sini bisa dilihat di sini kalau kita sambungkan ke bawah, bayangannya malah jadi di atas. Jadi kalau kita sambungkan di atas, bayangannya itu akan jadi di bawah. Oke, ada yang terlupa. Kita masukkan juga di sini movie clip ya. Yang ini yang tadi kita akan tambahkan lagi. Ini dia alpha uppernya. Yang satu untuk oke. Di sini kita sudah menggabungkan antara dua renderan tadi ya, dua renderan kita tadi. Di sini mungkin komposit saya akan hilangkan terlebih dahulu atau saya hapus terlebih dahulu. Kita fokus pada node-nya saja. Nah, di sini kita sudah menggabungkan layer 1 dan layer 2. Selanjutnya kita akan gabungkan itu videonya dan juga hasil renderannya. Oke, kita akan gabungkan seperti ini. Terlihat videonya itu terlalu besar. Kita akan sesuaikan hasil renderannya, ukuran videonya dengan settingan render kita, yaitu dengan menggunakan render apa ya namanya ya? Lupa namanya. Oh ya, namanya itu skala. Ini dia skala. Nah, relatifnya itu kita ganti menjadi render size. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau kita baca di sini render 1 dan render 2 kita gabungkan dengan alpha upper. Kembali lagi kita masukkan videonya dan kita sesuaikan skalanya dengan settingan render kita, lalu gabungkan hasil rendernya dan juga gambar atau videonya. Lalu dia akan dirender dengan menggunakan composite. Lalu viewer ini apa? Dia hanya menampilkan gambar yang ada di belakang ini. Itu fungsi dari viewer ya. Oke, kita perbaiki lagi di sini itunya apa? Apa ya namanya? Bayangan ya. Karena di sini saya lihat belum ada bayangan. Jadi kita akan maksudnya belum ada bayangan tapi pencahayaannya masih kurang bagus. Oke, kita matikan saja ya. Ada viewport rendernya. Dan kita saya di sini menambahkan sun ya. Lighting sun. Oke. Kita akan tambahkan pencahayaan yaitu bernama pencahayaan HDRI. Kita kembali ke mana ya? Ke shading ya. Kita akan tambahkan di sini workspace shading atau layout shading. Lalu kita akan menambahkan sebuah HDRI image, yaitu di sini kita akan ubah ya objeknya ke Word untuk mengedit bagian Word atau yang ada di belakang ini dengan menggunakan node. Kita tambahkan NV environment texture. Kita sambungkan dengan background.
kita masukkan sebuah HDRI. Oh ya, di sini untuk mencari file HDRI kalian bisa mencarinya di Google atau kalian bisa langsung saja ke polygon.com ya, polygon.com i-nya 2, atau ada di Texture Heaven. Itu ada beberapa HDRI yang gratis ya di Polygon, dan juga di Texture Heaven saya kira gratis semua. Atau tidak ya, saya lupa, tapi silahkan kunjungi saja dan cari HDRI yang sesuai dengan video kalian, karena di sini punya saya itu tidak terlalu sesuai ya. Untuk itunya apa? Untuk pencahayaannya, karena di sini di video saya itu cenderung hijau, tapi HDRI-nya itu malah kuning-kuningan. Nah, di sini saya nonaktifkan terlebih dahulu transparan untuk melihat file HDRI-nya. Pencahayaan HDRI-nya seperti ini. Saya akan nyalakan kembali transparan. Oke. Kembali ke posisi kamera. Kita lihat di sini. Saya rasa pencahayaan dari sun atau sun ini kurang terlalu kuat ya, kurang kuat. Jadi saya mungkin akan tambahkan menjadi 5. Apa terlalu kebangetan ya? Sepertinya tidak. Oh iya, dan ini juga akan saya ubah mataharinya itu, warna mataharinya itu ke oren-orenan mungkin, ke kuning-kuningan. Oke, kita coba render. Oke, kurang lebih hasilnya itu adalah seperti ini. Kalian bisa memperbaiki lagi scene objeknya, motion tracking objeknya, dan lain-lain. Sekarang kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu adalah tahap rendering. Oke, di sini saya akan save untuk jaga-jaga. Lalu kita perhatikan di sini kita akan menggunakan cycles. Lalu juga sampelnya mungkin saya tidak akan naikkan karena itu cukup berat. Tapi di sini saya akan nyalakan di noising agar smooth-smoothnya itu kurang. Oke, di bagian render di sini mungkin saya jadikan 50 saja atau setengahnya. Lalu saya akan simpan di desktop mungkin. Lalu jadi VV Mac Video atau PGP aja. Kualitas oke. Tapi Mac aja ya. Oke, mungkin sudah selesai. Gunakan setting yang kalian mau dan kalian itu ya, yang kalian perlukan. Di sini untuk render atau output menggunakan MOPI, saya perlu ingatkan ini tidak bisa dijeda ya waktu rendernya, tetapi kalau kalian menggunakan image sequence kalian bisa menjeda renderan kalian. Misalnya kalian ada gangguan seperti listrik padam atau apapun itu, dan proses rendernya itu berhenti misalnya di posisi 210, kalian bisa lanjutkan lagi nanti, yaitu di posisi 210 sampai selesai. Tetapi kalau menggunakan format MOPI, kalian
mungkin tidak bisa meresume maksudnya menjeda atau menghentikan proses rendernya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, di sini kita hanya tinggal langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Yaitu tinggal pergi ke render, lalu klik di sini render animation dan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Memang mungkin tidak se-advance dari tutorial dari CG Meter, akan tetapi dengan video ini saya harap kalian bisa mengenal ya tentang gambaran kamera tracking di Blender itu seperti apa. Ada banyak lagi tentang kamera tracking yang mungkin tidak bisa saya jelaskan karena saya kurang paham, tapi kalian bisa menggalinya sendiri seperti pengaturan kamera dan juga pengaturan pada softwarenya. Karena kamera tracking itu tergantung dari penggunaan kalian juga ya, keahlian kalian juga menggunakan kamera. Jadi tidak purely soal software, tetapi pengetahuan kalian tentang kamera itu juga dapat membantu kalian dalam proses kamera tracking ini. Memang tidak semudah dan secepat After Effects ya, ataupun software tracking lainnya. Akan tetapi dengan menggunakan Blender, kalian mungkin bisa mengerti cara kerja dari kamera tracking itu seperti apa, sehingga ketika kalian dihadapi masalah di depannya nanti, kalian bisa lebih paham masalahnya itu di mana dan seperti apa. Jadi mungkin itu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Saya Amirullah, terima kasih.